Di share screen ya, misah ya. Di apa? Nah, Yuk, Oke. boleh lepas masker. Lepas masker. Lu lepas nggak, Kak? oke. Oke. Yang lainnya Selap- silakan di opsi yang presentasi aja ya. Oke. Selamat pagi Pak Sahlan dan teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok preparasi purifikasi protein. Nah, kelompok kami terdiri dari ada Kak Andre, Kak Dwi, saya sendiri Mesak, ada Nyoman, ada Kak Pratiwi, dan ada Trianita. Next. Oke. Ini adalah isi dari presentasi. Pertama kami akan membahas definisi dan tujuan dari preparasi. Terus yang kedua ada step pertama dari preparasi adalah cell harvesting. Terus yang ketiga adalah cell disruption. Lanjut lagi ke clarification dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari preparasi dan contoh kasus preparasi. Pertama kita bahas definisi dan tujuan purifikasi protein dan preparasi. Nah, kita berawal dari purifikasi dulu. Purifikasi adalah suatu rangkaian proses untuk mengisolasi protein tertentu dari bahan-bahan yang kita inginkan. Nah, biasanya purifikasi ini digunakan untuk misalnya untuk membuat suatu produk protein atau mau mempelajari suatu protein atau misalnya kita mau melakukan pemisahan protein. Nah, itu tergantung sama kebutuhan masing-masing misalnya perusahaan atau kebutuhan individu tujuan dari purifikasi protein ini. Nah, ada 4 tahapan utama dalam purifikasi ini, yaitu preparasi, capture, isolating, dan polishing. Nah, kami akan membahas definisi dari preparasi. Nah, preparasi ini seperti dari namanya, preparasi ini merupakan tahap awal dalam purifikasi protein. Gitu. Nah, dan meskipun ini tahap awal, tapi ini tahap yang sangat penting, karena ini adalah suatu tahapan ini menentukan keberhasilan dari purifikasi protein seperti itu. Karena dari preparasi ini kita bukan hanya mempersiapkan sampel, tapi kita mempersiapkan rencana juga dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, jadi preparasi ini ada beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan. Satu, apa jenis protein target yang diinginkan. Terus, apa saja substansi lain di dalam sel yang tidak diinginkan, yang harus dipisahkan. Terus jenis sel apa yang digunakan? Karena kan kalau seandainya kita memproduksi protein, berarti kita menggunakan sel. Yang keempat, berapa tingkat keumurnya yang ingin dicapai. Terus yang kelima, apa saja proses yang harus dilakukan. Terus 6, apa saja alat yang digunakan. Yang ketujuh, apa purifikasi protein tersebut ekonomis. Jadi preparasi ini bukan hanya sekedar mempersiapkan sampel, tapi kita juga mempersiapkan rencana, mempersiapkan alat dan bahan, dan mempersiapkan segala sesuatu yang penting seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang preparasi dari sampel tersebut. Nah, langkah pertama dalam preparasi sampel tersebut adalah cell harvesting. Apa itu cell harvesting? Cell harvesting adalah tahap di mana sel dipisahkan dari media pertumbuhannya. Jadi ketika sel tersebut nih sel yang ingin kita protein yang ingin kita produksikan itu berasal dari sel kan. Nah, sel tersebut kan ditumbuhkan dalam medium. Nah, seperti itu. Nah, di cell harvesting kita mengambil selnya seperti itu. Nah, cell harvesting itu memiliki dua metode biasanya digunakan, yaitu centrifugation dan filtration. Nah, yang pertama adalah centrifugation. Centrifugation itu digunakan untuk media suspensi atau media cair. Nah, centrifugation itu harus mempertimbangkan kecepatan pemutarannya dan masa dari selnya. Gitu. Nanti selnya itu akan berada di bagian bawah tube sentrifugasi dan mediumnya itu harus dibuang sehingga kita akan mendapatkan selnya tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah metode penyaringan gitu. Nah, dan dalam filtrasi ini yang harus kita pertimbangkan adalah jenis filter yang digunakan dan ukuran porositas dari filter tersebut sehingga nanti si sel yang ingin kita dapatkan itu bisa tertahan seperti itu. Selanjutnya, nah kan kita tadi sudah mendapatkan selnya nih. Nah, selanjutnya kita harus menghancurkan sel tersebut supaya kita dapat mengambil protein-protein yang ada di dalam sel tersebut. Cell disruption merupakan proses untuk mengambil cairan intraseluler sel dengan cara membuka dinding atau membran dari sel tersebut. Nah, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya proteinnya itu tidak rusak
Dan secara garis besar, ada dua jenis metode utama yang digunakan, yaitu non-mechanical method dan mechanical method. Nah, di non-mechanical method terbagi tiga lagi. Ada chemical method, biological method, dan physical method. Nah, di chemical method, di sini menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan kimia yang sering digunakan itu adalah EDTA. EDTA itu digunakan untuk membuat lubang pada dinding sel bakteri gram negatif. Nah, kalau dalam bahasa umumnya biasanya yang sering digunakan adalah deterjen. Untuk selanjutnya, biological method akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Halo? Halo. Ya, mudah-mudahan dengar ya, Pak. Ini internet saya lagi nggak stabil, mohon maaf, Pak. Oke, baik. Kita dengar kok. Ya. Untuk metode biologi itu biasanya ada metode enzimatik, di mana pemecahan sel secara enzimatik terbagi menjadi autolisis, phagolisis, dan yang diakibatkan dari penambahan enzimitik. Tiga enzim bakteriolitik yang biasanya teridentifikasi itu adalah glikosidase, asetilmuramil L-alanin amidase, dan endopeptidase. Contohnya seperti strain mutan Saccharomyces cerevisiae yang tidak stabil pada suhu yang dinaikkan mendadak. Akibatnya sel akan pecah dan diperoleh produk intraseluler. Untuk bakteri E. coli juga dapat mengalami pemecahan sel dengan bakteriophage ini yang disebut phagolisis. Salah satu glikosidase contohnya adalah linsozim dari putih telur, itu juga sangat efektif untuk bakteri yang memiliki struktur peptidoglikan seperti pada bakteri gram positif. Oke, sorry ini gantinya gimana ya, Nesa? Oke, untuk physical method ini ada beberapa. Mungkin ada ya. Mungkin ada selain yang ada di sini, tapi kami coba tampilkan di sini ada 4, yaitu lyofilisasi atau freeze drying atau freeze thaw, kemudian ada thermolysis, biasanya dengan microwave, dan ada osmotic shock, dan kemudian ada electrical discharge. Untuk metode lyofilisasi atau freeze thaw atau freeze drying, ini menyebabkan dinding sel rusak akibat pembentukan kristal es di dalam sel. Sampel biasanya diatur sedemikian rupa hingga mencapai tekanan 1 kilopascal dan temperatur minus 40 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk memecah sel, sampel didinginkan perlahan agar kristal es yang terbentuk di dalam sel membesar. Kemudian ada thermolysis atau dengan temperatur tinggi. Ini biasanya menggunakan microwave bersama autoclave atau metode temperatur tinggi lainnya. Digunakan untuk disrupsi ikatan pada dinding sel dan juga untuk denaturasi protein. Contohnya bakteri gram negatif yang dipanaskan hingga 50-50 derajat Celcius yang akan merusak struktur membran luar sehingga diperoleh protein pada ruang periplasma. Kemudian ada osmotic shock. Pada osmotic shock, suspensi sel dilarutkan pada suatu medium yang memiliki tekanan osmotik tinggi secara tiba-tiba. Akibatnya sel akan menjadi lisis. Contohnya pada bakteri gram negatif, dengan menggunakan metode ini, protein pada ruang periplasmik dapat diperoleh dengan baik. Kemudian selanjutnya ada electrical discharge, mungkin akan dipresentasikan oleh rekan kami. Nah, untuk electrical discharge ini adalah salah satu cara
reaction dengan cara pelepasan listrik pada mamalia atau sel lain yang dibatasi hanya dengan membran plasma. Nah, metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa sekresi dengan eksostosis yang merupakan physical intracellular bergeser dan bergabung dengan membran plasma. Selanjutnya, nah, kemudian ada mechanical method. Mechanical method ini tuh adalah metode mekanis yang membutuhkan semacam paksaan untuk memisahkan protein intraseluler tanpa menambahkan bahan kimia atau enzim. Tetapi penggunaan mechanical method ini harus dibatasi karena kemungkinan dapat membentuk panas yang bisa merugikan dan juga bisa menimbulkan gesekan yang dapat merusak protein yang diinginkan. Selain itu juga jika digunakan kekuatan yang berlebihan, bisa mempercepat kerusakan pada peralatan yang digunakan. Contohnya mechanical method ini ada ditampilkan yaitu pertama mortar and pestle, blender, bed beating, ultrasonication, dan homogenization. Selanjutnya. Nah, yang untuk pertama yaitu mortar and pestle. Mortar and pestle ini adalah perangkat sederhana yang intinya adalah akan mendistrup sel dengan menghomogenkan jaringan dengan tekanan dan gesekan yang dihasilkan saat alu bergerak menghimpit sampel sehingga menempel pada dinding mortar. Contohnya itu digunakan pada sel bakteri dan sel tumbuhan dengan cara membekukan sampel menggunakan nitrogen cair. Kemudian dilakukan mortar and pestle dan metabolit yang setelah itu metabolit yang tidak dibutuhkan dapat diekstraksi dengan cara menambahkan pelarut. Selanjutnya, yang kedua adalah blender, yang merupakan metode fisik untuk pemecahkan sel mamalia dan sel tumbuhan dengan menggunakan gaya gesek. Metode ini biasanya menggunakan alat blender biasa yang digunakan di rumah tangga. Untuk cara kerjanya, jaringan akan dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan buffer. Kemudian di blender selama kurang lebih 1 menit, diperkirakan akan memecah selnya. Kemudian akan disentrifugasi untuk menghilangkan pengganggunya. Selanjutnya, yang ketiga adalah bed beating. Bed beating atau penggilingan merupakan salah satu metode pemecahan sel secara mekanik dengan menggunakan media penggilingan seperti manik-manik kaca atau yang buatan-buatan kecil itu. Untuk prinsipnya, penggilingan menggunakan suatu wadah atau ruang penggilingan vertikal atau horizontal dengan piringan atau impaler yang berotasi. Nah, piringan ini nanti akan terhubung dengan shaft yang digerakkan oleh motor. Nah, nanti bed ini dimasukkan ke dalam ruang penggilingan bersamaan dengan sampel sel. Kemudian piringan atau impaler ini akan berotasi sehingga sampel akan bergesekan dengan manik-manik atau beads-nya sehingga selnya akan terdistraksi. Kemudian selanjutnya, ini merupakan contoh gambar dari skema bed beating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode keempat adalah ultrasonication. Metode ini menggunakan transducer akustik untuk mengirimkan gelombang suara frekuensi tinggi dalam suspensi sel cair. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghomogenkan kumpulan kecil sel, bakteri, spora, dan sampel jaringan yang dipotong dadu halus. Metode terakhir dari mechanical method adalah homogenization. Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk volume kecil dan sel yang dikultur. Caranya adalah sel dilisis dengan memaksa suspensi sel atau jaringan melalui ruang sempit. Homogenisasi ini dapat dilakukan dengan meremas sel melalui tabung yang sedikit lebih kecil dari bed beating. Step yang terakhir adalah clarification. Proses clarification ini sangat dibutuhkan karena protein yang akan dipurifikasi atau dimurnikan akan bercampur dengan unsur lain seperti sisa membran, organel, sisa sel atau protein yang tidak larut.
Proses ini dilakukan untuk mengklarifikasi sampel sebelum memulai pemurnian, sehingga dapat menghindari penyumbatan kolom, mengurangi kebutuhan akan prosedur pencucian kolom yang ketat, dan memperpanjang umur kolom. Tujuan yang lain juga adalah untuk mendapatkan media partikulat yang bersih, yang memungkinkan untuk melakukan pemisahan itu sendiri. Dalam proses klarifikasi ada dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sentrifugasi dan filtrasi. Yang pertama, sentrifugasi adalah metode klarifikasi yang paling umum untuk ekstrak dalam skala laboratorium. Sentrifugasi ini dilakukan untuk menghilangkan sebagian besar materi partikulat dan puing-puing sel, tapi juga tergantung pada sumber dan prosedur ekstraksinya. Next. Kemudian ada filtrasi. Filtrasi juga bertujuan untuk menghilangkan materi partikulat. Sampel kecil kadang dapat diklarifikasi dengan melewati filter yang dipasang ke syringe, sehingga menghindari proses sentrifugasi yang lebih memakan waktu. Filter membran yang memberikan ikatan protein non-spesifik paling sedikit adalah selulasa asetat, polieter sulfon, dan atau polyphenylidene chloride. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preparasi dari purifikasi protein. Lanjut. Yang pertama yaitu jenis sampel. Jadi saat melakukan preparasi purifikasi protein, jenis sampel sangat mempengaruhi purifikasi protein karena seperti yang kita tahu, sel mamalia hanya mempunyai pelindung berupa membran plasma. Nah, membran plasma ini sangat mudah dipisahkan menggunakan larutan deterjen. Namun, sel prokariotik dan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang memerlukan gangguan mekanis tambahan untuk mengekstraksi protein dari sel tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat protein juga mempengaruhi proses purifikasi protein. Yang pertama, sifat protein yang pertama yaitu protein tidak dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol. Yang kedua, protein bersifat amfoter, yang berarti protein bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Nah, yang ketiga, sifat protein yaitu setiap protein mempunyai pH isoelektrik tertentu. Nah, pH isoelektrik itu yaitu pH di mana protein tidak mempunyai muatan atau stabil, sehingga saat melakukan purifikasi protein diharapkan pH operasinya tidak sama dengan pH isoelektrik karena isoelektrik merupakan pH di mana protein sangat bersifat stabil. Mampu terdenaturasi. Sifat protein mampu terdenaturasi karena ketika protein mendapatkan gangguan mekanis atau kimiawi dari luar, maka protein akan cenderung untuk berdenaturasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang ketiga yaitu stabilitas protein. Nah, protein ini merupakan suatu komponen yang sangat stabil karena protein diikat oleh gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Oleh karena itu, protein mempunyai struktur tersebut yang unik. Karena mempunyai struktur yang unik tersebut, maka ketika dilakukan gangguan mekanis atau kimiawi, protein mudah terdenaturasi. Oleh karena itu, untuk menghindari denaturasi, penambahan inhibitor protease dan fosfatase diperlukan saat purifikasi protein. Selain itu, stabilitas protein juga sangat bergantung pada suhu, pH, dan kondisi penyimpanan tertentu. Biasanya purifikasi protein dilakukan pada suhu rendah dan kondisi penyimpanan sampel disimpan dalam es. Dan untuk pH sendiri, pH untuk protein sangat berbeda untuk setiap jenis protein tergantung pada ikatan asam aminonya. Selanjutnya yaitu larutan buffer. Nah, larutan buffer ini merupakan larutan yang digunakan saat tahap klarifikasi untuk memasukkan protein dalam kolom. Nah, larutan buffer diharapkan memiliki pH yang jauh dengan nilai pH isoelektrik protein target. Karena sebagaimana kita tahu tadi, pH isoelektrik merupakan pH di mana protein bersifat sangat stabil.
Selanjutnya, pH larutan buffer harus sesuai dengan pH optimum protein target, dan nilai pKa larutan buffer harus mendekati nilai pH protein target. Udah, selanjutnya untuk contoh kasus dijelaskan oleh rekan saya. Iya, jadi kelompok kami akan mempresentasikan suatu contoh kasus yang diambil dari paper terbitan tahun 2015. Boleh ditunjukkan? Ya. Di sini kami akan lebih memfokuskan kepada isolation dan purifikasi daripada inhibitor daripada papain itu sendiri, yang diambil dari tanaman barley. Selanjutnya. Nah, jadi tahapan purifikasi itu, dari tanaman barley sendiri ini terdapat 3 untuk inhibitor dari proteinnya sendiri, yaitu preparasi, ekstraksi, dan klarifikasi. Nah, yang pertama-tama itu dilakukan defated kepada biji mentah daripada tanaman barley, di mana defated ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan lemak yang terdapat dari tanaman tersebut daripada si biji tanaman barley ini. Nah, nantinya defated ini akan menghasilkan tepung, yang dimana tepungnya itu akan dilanjutkan akan dipisahkan daripada larutan aseton yang digunakan untuk defated tadi dengan tepungnya menggunakan corong Buchner dengan vakum. Nah, tepung yang terdefated tadi kemudian dilanjutkan dengan cara dikeringkan selama semalaman di suhu ruangan. Nah, setelah tepung yang terdefated tadi dilakukan proses homogenisasi menggunakan larutan buffer. Dan dari larutan buffer tersebut akan dilanjutkan dengan proses pengadukan yang menggunakan stirrer. Nah, larutan kemudian dilanjutkan dengan sentrifugasi hingga nantinya akan menghasilkan 2 sampai dengan 3 lapisan yang berwarna seperti kekuningan seperti keju. Nantinya larutan ini akan dilarutkan sebagai ekstraksi buffer untuk ekstraksi. Kemudian tahapan untuk purifikasinya ini dilanjutkan dengan kromatografi, di mana klarifikasi dilakukan pada panjang gelombang 280 dan 540 nanometer. Boleh berikutnya. Nah, dari hasil inhibitor protein tadi, akhirnya dilakukan dengan ekstrak barley mentah, ditambahkan kepada enzim papain sejumlah 300 mikroliter dengan penambahan buffer yang sudah diciptakan yang dari hasil sentrifugasi tadi terhadap enzim papain. Nah, tahapan berikutnya yang dilakukan adalah inkubasi dalam suhu 37 derajat selama 15 menit dan hingga kemudian reaksi akan dimulai pada kondisi inkubasi tersebut. Nah, setelah nantinya diinkubasi, reaksi akan dihentikan supaya dapat diukur absorbansinya dan menghasilkan suatu peak yang dapat memastikan bahwa protein yang dituju adalah enzim papain tersebut dengan inhibitornya. Nah, hanya papain enzim dalam 300 mikroliter buffer fosfat yang digunakan sebagai kontrol. Nantinya akan aktivitas dari inhibitor tersebut dihitung dari jumlah ekstrak mentah untuk menghentikan 50% dari aktivitas papain. Dan di sini sebenarnya untuk menghitung ini ada yang namanya digunakan kemurnian dari dari protein inhibitor itu sebesar 30-60%, yang dimana diketahui bahwa 30-60% itu merupakan fraksi yang memiliki aktivitas tinggi terhadap inhibitor dengan enzim papain. Nah, nantinya ini fraksi dari 30, kita akan menyebutnya sebagai fraksi 30-60, dan nantinya akan dipisahkan dan dikumpulkan dan dilanjutkan dengan proses dialisis dan lipolisis yang
sehingga dapat dilakukan kromatografi tadinya, sehingga bisa dilanjutkan untuk mendapatkan aktivitas inhibitor protein untuk papain enzimnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman dan kakak-kakak sekalian.